Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Betsalia Aimatan Kartikasari dengan NIM G002413 dari kelompok B6. Di sini saya akan membuat laporan praktikum anatomi 1.2 tentang muskuloskeletal. Langsung aja, untuk laporan yang pertama, Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. A. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya. B. Jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Oke, langsung aja. Yang pertama, anterior. Anterior itu adalah tampak ke depan dari mandibula. Oh ya, mandibula itu yang bagian bawah itu. Dia berfungsi sebagai penyusun rahang bawah manusia. Yang pertama ada processus coronoideus, yaitu bentuknya kayak corona ini di sini, kayak mahkota. Jadi disebut kayak processus coronoideus. Nah, dua ini yang lancip. Nah, di belakang dari processus coronoideus ini ada processus condylaris, yaitu lebih tumpul, condylaris. Nah, dia tuh terletak di ramus mandibulae. Nah, processus coronoideus nanti akan dilekati oleh musculus temporalis, dan juga processus condylaris nanti juga akan bersendi dengan fossa mandibularis yang akan membentuk os temporalis, membentuk articulatio temporomandibularis ini. Nah, selanjutnya tadi ada ramus mandibulae terletaknya di sini. Terus ada linea obliquea, foramen mental, basis mandibulae, tuberculum mental, protuberentaria mentalis, corpus mandibulae, angulus mandibulae yang letaknya di bawah ini, pars alveolaris, ramus mandibulae sama ini tadi udah disebutin processus condylaris. Oh ya, foramen mental ini bentuknya kayak lubang ini ya. Dia itu berfungsi sebagai ditempati oleh arteri, vena sama nervus mentalis. Dia itu digunakan dokter gigi saat akan melakukan anestesi lokal ataupun penyuntikan lokal supaya tidak terjadi kerusakan saraf dan keefektifan dari analgesik tersebut. Dia tuh letaknya di bawah dari premolar mandibula inferior. Oke, lanjut. Selanjutnya ada sisi lateral atau samping ini, lateral. Nah, dari sisi lateral kita bisa lihat ya, ini ada incisura mandibulae, bedanya tuh. Kayak lekungan ini itu namanya incisura mandibulae. Terus ada kaput mandibulae, dia tuh letaknya di atas dari condylaris. Jadi kaput mandibulae itu letaknya di atas processus condylaris. Corpus mandibulae dan ramus mandibular menyatu di angulus. Jadi kayak corpus mandibulae sama ramus mandibula itu menyatu di angulus. Mana angulus? Angulus ini. Nah, nih bisa kelihatan sama aja, ini coronoideus, condylaris. Bedanya di sini ada kaput mandibulae, terus ada fovea pterygoidea di sini. Terus ada incisura mandibulae ini. Terus ada ramus mandibulae sama aja, linea obliquae sama aja kayak ini tuh. Linea. Terus tuberculositas mastericea, corpus mandibulae ini, corpus mandibulae. Terus angulus mandibulae letaknya di sini. Ini. Terus protuberantia mentalis ini, foramen mental yang tadi, AVM mentalis. Terus ada pars alveolaris, tuh sama aja kayak di sini. Terus arcus alveolaris yang di atas ini. Terus ada ini tambahan trigonum retromolar sama fossa retromolar, letaknya di belakang sini, kayak tau gak sih gigi premolar molar itu ya. Oke, lanjut ke lengkung mandibula. Nah, lengkung mandibula ini kayak sama aja kayak tadi, kayak tapi bagian dalamnya gitu ya. Tuh, ini kayak harusnya nyambung gini kan, tapi dia dipotong. Nah, dia tuh sama, ada incisura mandibula kayak lengkungannya, processus coronoideus yang tajam kayak mahkota. Terus kaput mandibula di sini, processus condylaris di sini. Terus ada ramus di belakang, di sini di dalamnya. Terus ada foramen mandibulae. Foramen mandibulae itu letaknya di bagian dalam dari ramus mandibulae. Jadi kayak ini ramusnya kan, ini foramennya di bagian dalam sini. Nah, terus di depannya itu ada, di depannya linea myelohyoidea itu membentuk suatu krista bertingkat ini. Nih. Jadi di depannya ada linea myelohyoidea yang membentuk krista bertingkat yang berfungsi sebagai tempat melekatnya musculus
mylohyoideus dan membatasi ketinggian dasar atau lantai mulut. Nih. Terus ini ada torus mandibularis di sini, fovea submandibularis di sini, angulus mandibulae tadi, tuberositas pterygoidea, sulcus mylohyoideus, foramen mandibulae udah, ramus udah, corpus mandibulae tadi, ini di sini tuh. Nih. Terus fovea sublingualis, pinna mentalis, sama fossa digastrica. Oke, lanjut aja ke tampak inferiornya. Sebenarnya sama aja sih, tapi bedanya ini kayak ada spina mentalis, symphysis mandibularis, fovea sublingualis, foramen linguale, fossa digastrica, terus ada linea mylohyoidea, angulus itu tadi sama, ini kayak dari bawah gitu kan. Jadi kayak ini kolomnya di sini. Processus condylaris, caput mandibulae tadi. Karena kan ini jadi dari bawah, jadi coronoideusnya tuh nggak kelihatan, tapi sebenarnya itu ada di sini. Terus ada tuberositas pterygoidea di sini, fovea submandibularis, fovea sublingualis, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya masuk ke culus Massener, terdiri dari pars superficialis dan pars profunda. Nah, ini bisa dilihat ya. Nih. Mana sih? Superficialis. Nah, dan pars profunda. Nah, jadi dia tuh tersusun dari musculus temporalis, arcus zygomaticus, musculus Massener, sama musculus Massener. Musculus Massener tuh ada dua tadi disebutin, dari pars profunda sama pars superficialis. Profunda tuh di bagian belakang, kalau superficialis tuh lebih ke bagian depan. Terus ada mandibula tadi. Nah, terus dilihat, diurutin dari luar ke dalam, itu urutannya ada ini, bisa dilihat di sini. Tuh, ada musculus Massener tadi yang paling atas ini. Nih, yang paling luar. Terus ada temporalis. Temporalis tuh di bagian atasnya sini, di bagian sini temporalis. Terus ada musculus pterygoideus lateralis nih. Nih, bagian sini. Sama ada musculus pterygoideus medialis, tuh bagian sini, bagian bawah sini. Nah, 4 otot utama yang diinervasi oleh saraf itu tuh diinervasi oleh saraf trigeminus cabang mandibular. Oke, lanjut aja. Ini tampak posterior, bisa kayak dibaca ini sama aja sih, pterygoideus lateralis ini, pterygoideus medialis tuh, biar lebih jelas aja sih. Terus ada Massener yang paling luar sini, terus mylohyoideus lingualis, spine mandibularis. Dia itu tampak tempat insersi bilateral Massener ini dan pterygoideus lateralis ini di angulus mandibulae. Terus mandibula digantung oleh otot-otot ini seperti ayunan, makanya dia kayak bisa gerak gitu, antara musculus pterygoideus lateralis dan musculus pterygoideus medialis serta nervus lingualis. Jadi di sisi kanan terlihat ligamentum sphenomadibularis tadi ini. Dia itu antara musculus pterygoideus lateralis sama musculus pterygoideus medialis serta nervus lingualis. Jadi kayak nervus lingualis, musculus pterygoideus lateralis sama medialis. Di sisi kanan terlihat ligamentum sphenomadibulae. Nah, lanjut ke fungsi dari mandibula. Nah, untuk fungsi dari mandibula itu dia tuh bisa berfungsi karena ada musculi masticatores ini. Musculi masticatores ini berfungsi untuk gerakan seperti retrusi, protrusi, abduksi, aduksi, sehingga mandibula itu bisa digunakan untuk mengunyah, menelan, berbicara, sama menyusun struktur wajah. Nah, apa sih retrusi, protrusi, sama aduksi itu? Nah, mandibula itu memiliki gerakan independen yang tidak mungkin terjadi pada satu aja, karena kan dia tersusun dari ototnya tuh di ininya artikulasinya itu dua kan. Jadi dia bisa melakukan dua fungsi utama sewaktu mengunyah. Nah, untuk aduksi itu kan menjauhi. Jadi dia itu abduksi kan menjauhi, jadi dia itu termasuk dalam, bisa disebut juga depresi. Jadi kayak A gitu, dia itu depresi, kayak turun A gitu. Nah, kalau aduksi kan mendekat, AD dekat, berarti dia itu kayak
gitu. Berarti dia itu elevasi, naik kayak gitu. Nah, itu berarti aduksi. Atau juga elevasi, sama aja. Nah, selanjutnya ada, nah dia tuh buat gerakan menggerus. Nah, kalau selanjutnya itu ada retrusi, dia tuh kayak mundur gitu, sama maju. Itu semua merupakan pola-pola gerakan dari artikulasio temporomandibularis yang merupakan otot-otot tenggungnya berperan dalam berbagai cara menggerakkan sendi di mandibular. Oke, sekian laporan pertama dari saya. Apabila ada salah kata, salah ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.